Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawardo dengan NPM 2375838. Di sini saya akan melanjutkan membuat video dari mata kuliah Ethical Hacking pada modul 5. Pada modul 5 ini Exploiting Network Based Fundamental Purna Purnela Vulnerabilitas ya. Dimana di sini saya akan membahas tentang lab 5, yaitu lab on face attack with ethercheck atau serangan on face dengan menggunakan ethercheck. Nah, di sini kita bakal belajar tentang bagaimana menggunakan ARP chase pada host dan bagaimana alamat IP itu dipetakan ke dalam alamat match. Nah, setelah itu yang kedua menggunakan Etherchef, GUI dan juga CLI dan juga CLI untuk melakukan ARP shopping sehingga saat kita melakukan serangan itu bisa menempatkan dirinya di antara komunitas dua host ya yang akan kita serang. Nah, setelah itu mengamati dampak serangan dengan membandingkan match address dan sebelum dan juga sesudah ARP di positioning ya. Nah, setelah itu merekam dan juga menganalisis trafik serangan menggunakan Wireshark. Nah, jadi singkatnya pada tujuan kita mengerjakan lab 5.1.16 ini yaitu untuk melatih pemahaman tentang cara kerja ARV solving sebagai teknik MITM ya, dan juga bagaimana attack itu bisa menyusup ke dalam komunikasi jaringan lokal ya tanpa terdeteksi secara langsung. Oke, mungkin langsung saja kita ke lab ya. Masih dengan menggunakan virtual mesin yang sama seperti di video-video sebelumnya. Langsung saja kita masuk ya. Oke, di sini kita masuk di dalam Kali Linux menggunakan username Kali, untuk passwordnya juga Kali. Oke, di sini kita sudah masuk di dalam Kali Linux ya. Jadi langsung saja kita di sini load Kali. Sini tis user the server attack. Coba kita baca di sini, kita translate ya. Nah, pengguna host berkomunikasi dengan penyerangan jalur 166 dengan VPN. Anda akan mencegat mayoritas host ini. Oh, the password. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam SSH 10.6.623 ya. Jadi kita beginikan saja biar agak mudah kita melihat codingnya ya. Kita masuk di dalam terminal. Kita masukkan SSH min.l labuser 10.6.6.23 dengan password di sini dia menggunakan Cisco 123. Nah, oke, di sini kita menggunakan SSH labuser 10.6.623 ini
Itu gunanya untuk kita login ke dalam eh, host target ya, yaitu targetnya ini 10.6.6.23. Nah, supaya kita bisa melihat perspektif korban dan juga menjalankan perintah dari sisi user. Nah, selanjutnya ini kita ke are you sure connection. Setelah itu kita di sini kita akan disuruh untuk menjalankan user IP network untuk melihat ARV change-nya ya. IP network. Pada step 2 ini. Nah, di sini selanjutnya IP ini. Nah, IP network ini kita gunakan untuk melihat ARP charge-nya ya, untuk melihat APR charge-nya dengan perintah parameter IP dan juga match. Nah, pada host korban digunakan untuk mencatat match asli sebelum serangan. Untuk IP address untuk melihat detail interface pada host. Nah, di sini kan ada IP address ini tuh untuk kita mengetahui detail interface pada host korban termasuk dalam match address yang digunakan di dalam jaringan 10.6.6.1. Setelah itu di sini kita di susu. Kalau nggak salah ini kalau coba kita jika Anda menggunakan versi VM CPU, ini kita kalau kita menggunakan versi VM apa namanya itu Apple ya. Nah, kita perlu beralih untuk menggunakan penggunaan root. Jadi kita tidak usah menggunakan karena kita menggunakan VM yang biasa. Jadi kita tidak usah beralih di dalam penggunaan root ya. Kita exit saja. Jadi kita jawabnya nanti aja kita menjalankan ini step 2. Pada step 2 ini perform load interface GUI interface to begin scan. Jadi kita disuruh untuk buka sesi terminal baru. Karena itu sudah keluar nih. Jadi kita masukin ini solution. Nah, guna dari perintah ethership minha ini adalah untuk menampilkan help yaitu atau option ethership. Nah, dipakai untuk kita mengetahui mode apa saja yang tersedia dalam GUI, teks atau dan juga Norses ya. Di sini cukup banyak. Selanjutnya di again in the inches di sini pada bagian ini Anda menggunakan atribut untuk mengakses ethership jalankan perintah terbuka
Seharusnya menggunakan perintah sebagai besar fungsi Etherset melalui izin root. Jadi gunakan perintah sudo untuk mendapatkan izin. Perintah sudo kan kita sudah. Jadi sudo etherset min g. Nah, perintah sudo etherset min g ini digunakan untuk menjalankan etherset dengan antarmuka GUI ya, digunakan untuk melihat sniffing dan juga serangan ARP shopping secara virtual. Kita menggunakan passwordnya kali. Di sini coba. Oke. Di sini kita ubah dulu ya. Jadi BR internal. Setelah itu network has the setup time. Checkbox. Oke, kita klik ini. Oke, lanjut ke part 2. Let's target. Kita klik host. Setelah itu host list. Itu host lagi. Scan for host. Nah, di sini dia muncul beberapa IP ya. Di sini kita untuk Discord ada 10, 10, 2, 3 ini. 23 dan juga 13 sebagai host target. Jadi untuk di sini kita disuruh klik IP address 10.10.23 10.6.6.23 sebagai target 1. Oke, di sini sudah ditambahkan dan juga 10.6.6.13 sebagai target 2. Oke. Bisa IP 10.10.1. Klik. Coba kita lihat di GPT tadi ya. Di sini kita disuruh untuk tujuan itu tadi sistem dulu ya. Klik icon klik icon MITM ya. Setelah itu pilih
centang, oke. Oke, itu ya. Oke, setelah itu kembali ke SSH target. Jika belum, strike play button. Oke, di sini sudah ya. Di sini kita disuruh ke part 3 ya. Part 3 kita disuruh untuk ping IP network dan juga yaitu IP target tadi ya. Kita ping min C 5 10 titik 6 titik 6 titik 11. Nah, di sini sudah berhasil, sudah berhasil untuk kita ping di mana apa namanya itu hmm, gimana kita itu ping ini nih supaya kita menguji apakah komunikasi ya kan, menguji apakah komunikasi masih berjalan setelah ARP shopping ya. Dan juga yang kedua itu 13 tidak bisa di 13 ya. Oke, di sini berhasil ya, berhasil juga di mana ping IP 13 ping IP 11 tadi itu untuk membandingkan apakah host yang tidak diserang yaitu host 10.6.6.11 dan juga host yang diserang itu 10.6.13. Jadi dia sudah berhasil, sudah berubah ke match attack ya, yang 10.6.6.13 ini. Setelah itu IP network. Setelah itu IP. Nah, coba kita tanya GPT ini nih. Astaga, tanya GPT, copy, kita tanya hasil dari ini.
saya menjelaskan. Jadi IP network ini digunakan untuk menampilkan tabel ARP address atau address resolution protocol pada host Linux. Jadi ARP ini berfungsi untuk memetakan alamat IP ke alamat mesh di dalam jaringan lokal. Sebenarnya jadi kesimpulan itu nih ya, output ini menjalankan IP mesh yang diketahui oleh host kamu di berbagai jaringan. Informasi penting untuk mengecek mesh asli sebelum sama bisa dibandingkan setelah tabel diracuni oleh attack. Jadi ini untuk perbandingan mengecek mesh asli ya sebelum melakukan serangan ARP shopping supaya bisa kita bandingkan setelah table ARP ataupun korban uh, diracuni oleh tag kita nanti ya. Oke, selanjutnya di sini tadi kita disuruh untuk training durasinya. Ya, ini kita yang pada partnya seperti ya kita disuruh untuk apa ya setelah jadikan set untuk menghapusnya tidak sama. Iya, ya, teman masukkan perintah berikut untuk menyimpan file directory kerja saat ini. Kita jalanin perintah sudo ini untuk menyimpan file directory-nya. Bentar, kita tunggu sebentar. Oke, di sini ada 880 4 untuk outputnya sudah sama ya. Grup grup 1 sini dia yang kita buat tadi ya, yaitu 10.6.6.23 dan untuk grup 2-nya yang itu terus 10.6.6.13. Oke, selanjutnya IP network tadi sudah, kita masuk ke dalam wireshark. Oke, jadi kita masuk dalam wireshark, di mana wireshark itu untuk kita jalankan dulu ya. Wireshark. Dari nyala terkenal kali wireshark dengan file yang Anda buat dengan data check lihatin ya. Oke, kita masuk di dalam wireshark. Jadi ini hasil dari wireshark kita itu pada hasil komput dari hasil chapter wireshark terlihat attack 2 attack yang ini ya, mengirim ARP relay palsu berulang-ulang sehingga IP korban kita tadi yaitu 10 IP yang ini host IP yang ini itu
diarahkan ke match attack. Nah, akibatnya komunikasi CMP antar host antar host tetap berjalan, tapi seluruh lalu lintas itu melewati attackment yang telah kita buat ya, ataupun ya kan, melewati attack man in the middle ya yang telah kita buat. Nah, jadi teknik ini berguna untuk menyadap dan juga memodifikasi atau mengalihkan data komunikasi antar host dalam satu jaringan lokal. Ya, oke, sini sudah selesai ya. Dari sini. Oke, untuk lab 5.1.16 ini sudah selesai. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Eduardo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.